Shalom semuanya, luar biasa. Kita lagi dalam masa-masa perdamaian dunia. Jadi masa-masa perdamaian dunia, masa-masa yang luar biasa sekali yang kita sedang sama-sama menyaksikan, menonton semua para badut-badut yang antisemit dan takut dengan Islam ya, yang ketakutan sekali ya, kelihatan sekali ya si Macron ini sama Islam ini ya. Dan kita tahu sama-sama bahwa Prancis sekarang ini sudah dikuasai oleh Islam ya, saudara ya. Sudah begitu membabi buta Prancis ini, mau diakui nggak diakui, serem loh saudara kondisi di Prancis hari ini. Ya, kalau Anda melihat kondisi Prancis yang sekarang ini yang dikuasai oleh Islam begitu rupa, ngerti saudara. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini terjadi di Prancis ini, kita melihat itu akhirnya mengakui Palestina ya. Karena takut ya jalannya semua dikuasai oleh Islam. Serem loh saudara. Apa yang ditakutkan oleh dunia ya, bahwa Islam itu akan menginvasi Eropa melalui imigrasi, ya, penjajahan terselubung. Seperti kuda Troya ya saudara ya, seperti kuda Troya kalau saya bayangkan itu ya. Kuda Troya itu kan bagaimana Yunani ini bisa berhasil menguasai kota Troy dengan memberikan patung kuda yang besar yang isinya adalah tentara pasukan Yunani. Tapi seakan-akan kuda Troya ini adalah persembahan kepada dewa karena pasukan Yunaninya kalah, padahal pasukan Yunani sembunyi di dalam patung kuda tersebut. Lalu proyek humanitarian ini kan sebuah kuda Troya, saudara, di mana humanitarian itu seakan-akan menganggap bahwa Eropa ini sangat mulia, Eropa ini sangat luar biasa maju dan humanis. Tetapi diberikan tuh nih proyek nih humanitarian nih didorong ya. Lalu di dalamnya itu ada pasukan-pasukan Islam yang menginvasi dengan memelas, meminta tolong kasihani kami kelaparan, kami dibunuh, kasihani kami, seperti begitu saudara. Tapi pada kenyataannya itu adalah sebuah strategi dari orang-orang Islam ini saudara, untuk menipu, mengelabui Barat, dan banyak yang sudah terlanjur dan sudah dikelabui ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau tadi kita lihat juga akhirnya Prancis pun mengalah, mengakui ini satu-satunya negara di Uni Eropa yang mengakui negara Palestina. Untungnya apa? Sebenarnya udah nggak ada apa-apa, udah nggak bisa berdampak apa-apa. Saudara. Ini hanya masalah harga diri saja. Tapi bagi Israel sudah selesai. Kamu boleh mengakui, boleh nggak diajar habis pokoknya sama Israel. Israel mau ngelawan PBB, seluruh PBB dilawan pun nggak takut Israel. Ya dulu sudah benar terjadi Israel melawan seluruh dunia. Ya keduanya, apapun yang terjadi saat ini, ya nyatanya Israel pemenangnya. Dan kemudian kita tadi lihat, ini Gaza kelaparan, tapi Benyamin Netanyahu menyatakan dengan jelas, Gaza tidak ada kelaparan, kami kirim ratusan truk tiap hari. Kalau sampai kelaparan berarti itu ulahnya Hamas. Iya dong saudara. Nyatanya kita tahu sama itu. Orang mana yang perang, tapi malah ngasih makan musuhnya. Cuman orang Kristen sama Israel saudara, yang memberi makan musuhnya. Ya, hanya Kristen dan Israel. Orang Islam kalau perang itu bisa kamu mati dicincang saudara. Tapi hanya orang Kristen dan orang Israel yang kalau perang ngasih makan musuhnya. Ajaib ya. Nah, hanya negara Israel yang memberi makan musuh-musuhnya, saudara. Terus, saudara, tadi ada lagi ya, kita baca lagi berita. Oh, sebenarnya ada satu lagi video ya, di mocking seluruh dunia itu mocking Prancis, karena orang-orang dari Gaza akan dipindah ke sebuah wilayah di Prancis, kalau nggak salah daerah Marseille ya. Kalau nggak salah daerah Marseille itu akan dibikin jadi pemukiman orang-orang Gaza, saudara ya. Gila itu. Saking putus asanya si Macron itu ya. Nah, terus tadi kita baca lagi berita ya. Netanyahu itu mengatakan bahwa orang Kristen dengan orang Yahudi itu bermitra. Ini membuat katun-katun ini kejang-kejang. Karena selama ini bilang, orang Kristen diludahi, orang Kristen diludahi. Nggak taunya si Benyamin Netanyahu ya mengakui bahwa orang Kristen dan orang-orang Yudeo-Kristian katanya ya, dengan orang Kristen itu bermitra, bahkan mereka bersama. Kalau kita ingat, memang kenyataannya gerakan evangelikal itulah
ya gerakan evangelikal itu di Amerika yang memprakarsai Zionis, saudara. Jadi itu ada seorang tokoh evangelikal tahun 1885 dia menulis sebuah buku, ya, Jesus is Coming, ya. Nah, buku itu kemudian begitu membuat heboh Amerika, dan 400 gereja, 400 denominasi gereja Amerika membuat petisi untuk memberikan sebuah tanah kepada orang Yahudi, saudara. Nah, itulah asal muasalnya negara Israel modern 1948 dari gerakan evangelikal. Dana yang dikumpulkan berapa, saudara? Ratusan juta dolar, saudara. Di awal pembentukan Zionis itu ratusan juta dolar itu digelontorkan oleh gereja. Sehingga memang Israel itu tidak akan bisa lepas dari gereja evangelikal yang direpresentasikan oleh Partai Republik. Karena Partai Republik ini identik dengan gereja evangelikal, saudara ya. Makanya semua presidennya ya biasanya dari evangelikal. Makanya kalau Anda lihat Amerika tidak akan Israel tidak akan bisa lepas dari Amerika. Ya, karena ide pembentukan negara Israel ini justru dari gereja-gereja evangelikal. Saya ulangi lagi ya, ini lucu kalau kita turut balik ya. Negara Amerika didirikan oleh para Yahudi, saudara. Ya, zamannya George Washington ya, ada yang namanya si Solomon ya, Solomon itu ya. Itu didirikan oleh orang Yahudi. Ya, dananya semuanya oleh orang Yahudi semua, pendanaannya semua 100% oleh orang Yahudi. Kemudian kemudian berdirilah sistem mata uangnya, semua sistem keuangannya didirikan oleh Alexander Harrington ya, yang dia adalah mendapat pendidikan Yahudi dan dia sangat berteman baik dengan Salomon itu tadi ya, namanya Salomon itu. Nah, orang ini mendirikan negara Amerika. Tapi kemudian di abad ke-20, di awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19, negara Israel didirikan oleh gereja-gereja evangelikal Amerika. Jadi ironik sekali ini ya. Jadi Anda tidak bisa melepaskan Amerika dari Yahudi, Yahudi dari Amerika, atau Kristen dari Yudaism, atau Yudaism dari Kristen. Atau mungkin kalau kita tidak mau bilang Yudaism, Kristen dengan Israel, Israel dengan Kristen, yaitu yang evangelikal tadi ya. Anda nggak bisa lepaskan, dan itulah Amerika. Sehingga saling kait-mengkait antara Amerika dengan Yahudi, juga Yahudi dengan gereja evangelikal. Ya udah kelar, pada Amerika itulah orang Yahudi itu. Yang lain itu cuma numpang, Arab, Cina, Korea itu cuma numpang semua tuh, saudara ya, unik sekali. Nah, dan lucunya lagi ya, tadi saya sengaja tadi ya kaitkan ya, bahwa tidak ada, there is no starvation in Gaza, katanya Benjamin Netanyahu. Tetapi kita tahu ya bahwa selama ada intifada semua perlawanan dari Palestina apa segala macam, Israel lah yang menjamin listrik, air, internet ya yang ada di Gaza. Dan makanya ada di West Bank juga ya tentunya ya. Apakah kalau Gaza berdiri sendiri tanpa Israel bisa, saudara? Nggak bisa, saudara. Jadi kalau Anda mau minta two-state solution hari ini, saya rasa Israel akan lawan, saudara, sampai titik darah penghabisan. Bahkan kalau seluruh dunia berani mengakui two-state solution, Israel tetap bilang enggak. Karena Yerusalem itu pasti akan diambil alih seluruhnya. Yerusalem itu tidak mungkin dibagi dua. Pasti akan diambil alih seluruhnya oleh Israel. Nggak ada cara lain, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak, itu nanti kenyataannya. Anda tinggal gigit jari aja kalau Anda mau coli sambil menangis itu kan. Anda tidak mungkin kamu punya tetangga seekor monster. Ya, tadi kan Benjamin Netanyahu berkata itu monster. Jadi nggak mau Benjamin Netanyahu punya tetangga monster. Jadi apalagi itu masalahnya kaitan dengan Yerusalem. Benjamin Netanyahu tidak akan ambil alih Gaza, saudara. Percaya saya. Mengapa? Karena itu bukan tanah perjanjian. Benyamin Netanyahu tidak akan mengembalikan Golan. Mengapa? Karena Golan itu adalah tanah perjanjian. Tetapi mengenai Yudea Samaria, ya memang dari awal ada daerah Yudea Samaria. Tapi kalau Yerusalem pasti akan diambil. Kalau daerah West Bank mungkin sebagian akan diserahkan karena itu wilayah Samaria. Jadi mungkin akan diserahkan, mungkin akan dibiarkan aja begitu. Tapi kalau Yerusalem nggak mungkin, saudara. Itu pasti akan diambil alih. Yerusalem itu akan diambil utuh seutuhnya. Tetapi
tidak perlu menghancurkan Masjidil Al-Aqsa. Oh bisa begitu? Iya, sudah pasti begitu. Masjidil Al-Aqsa tidak akan dihancurkan, tidak perlu. Tetapi Yerusalem akan diambil seluruhnya. Fokus ya dengan Perancis mengakui Israel. Dari situ kita berkembang ke siapa tadi, Benyamin Netanyahu yang statement tidak ada kelaparan di Gaza, dan statement Benyamin Netanyahu bahwa Kristen dengan Yahudi itu akan selalu bersama bermitra. Ya, saudara ya. Dan memang Kristen dengan Yahudi ini adalah dua saksi Allah ya. Ada tertulis di dalam Wahyu 11, Roma 11, Zakaria 4 ya. Dua saksi Allah ini bukan Musa, Elia, Henok Musa dan sebagainya. Tapi dua saksi Allah ini adalah orang Kristen dengan orang Yahudi, saudara ya.